Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul makhluqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Namun kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang sudah diberikan nikmat oleh Allah kepada kita. Nah, anak bapak yang bapak saya hormati, marilah kita awali pertemuan kita pada kali ini atau pada pagi hari ini dengan membaca atau dengan awali bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi, memberkahi apa yang selalu kita kerjakan. Anak-anak sekalian, pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang pertama di semester genap pada tahun ajaran 2020-2021. Pada pertemuan kali ini terkhusus kelas 12, insyaallah kita akan membahas pokok pembahasan, yaitu tentang pernikahan dalam Islam. Anak-anak sekalian yang bapak banggakan, yang bapak hormati, baik, pernikahan dalam Islam tentunya ini merupakan salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum bapak membahas masuk kepada materi pernikahan dalam Islam, pertama adalah kompetensi dasarnya adalah bahwa nanti ya anak-anak sekalian, ya, bahwa kompetensi dasarnya adalah meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kemudian juga ada lagi menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian ada lagi kompetensi dasarnya adalah
menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nah, anak sekalian yang Bapak banggakan, kemudian dalam peta konsepnya bahwa pernikahan dalam Islam itu ada beberapa pokok pembahasan yang mana nanti akan kita bahas. Sepokok pembahasan dalam peta konsepnya itu adalah meliputi hukum dan rukun nikah, kemudian ada tujuan pernikahan, kemudian lagi pernikahan yang tidak sah, kemudian lagi ada hak dan kewajiban suami istri, kemudian ketentuan perkawinan menurut perundang-undangan di Indonesia, kemudian ada lagi namanya hikmah pernikahan. Nah, dari hukum dan rukun nikah itu meliputi nanti ada kewajiban beribadah kepada Allah, juga kewajiban bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada sub pokok pembahasan tujuan pernikahan nanti juga ada di antaranya mendapatkan kebahagiaan, kecintaan, ketenangan hidup, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan tentunya menghindari perzinaan. Dan terakhir adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, dan hak kewajiban suami istri itu meliputi juga nanti ada kewajiban suami terhadap istri, kemudian ada lagi kewajiban istri terhadap suami, dan kewajiban bersama suami istri. Nah, inilah peta konsepnya, dan di dalamnya ada beberapa sub pokok bahasan nanti yang akan kita bahas dalam materi pernikahan dalam Islam. Oke. Sebelum Bapak melanjuti pada materi inti, pada materinya ada baiknya Bapak akan mengingatkan kembali pada anak-anak sekalian bahwa hal yang amat penting yang wajib kalian perhatikan. Pertama, hendaklah kalian itu menyiapkan, atau pertamanya itu kalau anak-anak sekalian yang belum berdoa tadi, belum sempat berdoa, hendaklah berdoa dulu sekalian Kemudian apalagi tak kalah terpentingnya adalah kalian mengeluarkan buku catatan khusus materi pendidikan agama Islam. Ambil buku catatan dan catat nanti apa yang kalian anggap penting, catat dan apa yang nanti Bapak sampaikan, yang Bapak berikan tugas, nanti kamu catat Nah, itu yang perlu, yang sangat perlu sekali siapkan, dan tentunya juga buku LKS-nya Baik anak-anak sekalian, dalam persepsi pernikahan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW. Di dalam pernikahan terdapat banyak kebaikan bagi mempelai atau kedua mempelai. Pernikahan juga menjadi solusi
untuk mengurangi perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan zina, ya, yang marak pada saat ini. Namun hal penting yang harus digarisbawahi bahwa pernikahan dilakukan untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan pertamanya, ya. Dan juga pernikahan, ya, dilakukan hanya karena Allah semata-mata, ya. Nah, akan dapat memberikan dengan tujuan pernikahan karena Allah akan mendapatkan, ya, akan memberikan kebaikan bagi suami, istri maupun orang-orang sekelilingnya, ya. Nah, kemudian pernikahan yang sah harus dilakukan dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan rukun maupun syarat-syarat pernikahan sebagaimana yang telah diatur dalam syariat Islam. Baik anak-anak sekalian, itu sedikit, ya, persepsi, ya, yang Bapak sampaikan, ya, perlu juga diketahui. Nah, baik, kita masuk pada materi, ya. Dalam peta konsepnya tadi bahwa Bapak jelaskan bahwa itu ada hukum dan rukun nikah, ya. Nah, hukum dan rukun nikah dari segi bahasa, nikah berarti mengumpulkan. Nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, ya, atau menjodohkan, ya. Itulah dari segi bahasa. Adapun pengertian nikah secara syariah adalah akad yang menjadi sebab halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram, dan itu menimbulkan hak serta kewajiban di antara keduanya. Nah, itu menurut, ya, pengertian nikah secara syariah merupakan akad yang menjadi sebab halalnya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang dulunya yang diharamkan. Dengan adanya akad nikah maka menjadi suatu halal, ya, antara laki-laki dan perempuan, atau kita kenal dengan suami istri kalau sudah terjadi suatu akad nikah. Nah, kemudian ada hukum pernikahan, ya. Hukum pernikahan, kita tahu ada beberapa hukum pernikahan. Hukum pernikahan ditinjau dari kondisi orang yang akan nikah, maka hukum pernikahan itu ada 5. Pertama, hukum nikah itu jais, ya. Ada jais, ada sunnah, ada wajib, ada makruh, dan ada haram, ya. Nah, jais, ya, artinya diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum pernikahan. Boleh nikah, ya. Nah, ini. Kemudian ada sunnah. Nah, sunnah apabila orang yang telah mempunyai keinginan dan kemampuan, ya, kemampuan untuk menikah, ya, namun tidak dikhawatirkan dirinya jatuh kepada suatu maksiat, ya, tidak berbuat zina jika tidak segera menikah. Nah, dalam kondisi seperti ini seorang boleh menikah dan boleh tidak melakukan pernikahan, ya, namanya sunnah. Akan tetapi melakukan pernikahan lebih baik daripada mengkhususkan diri untuk beribadah sebagai bentuk sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Nah, kemudian ada lagi wajib. Wajib hukumnya nikah, ya.
Nah, wajib ini apa? Apabila orang akan melakukan pernikahan telah mempunyai bekal, kemampuan, sudah hidupnya sudah cukup, memberikan nafkahnya yang cukup pada istri dan anaknya, ya, serta kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan maksiat atau zina apabila dia tidak segera menikah. Nah, ini kalau sudah seperti ini, maka hukumnya sudah wajib dia menikah, ya. Nah, sudah mampu, sudah punya pekerjaan. Kalau dia umpamanya nikah, ya sudah bisa ya memberikan nafkah istri dan anaknya. Ini kalau sudah seperti ini, maka hukumnya sudah wajib, ya. Kemudian lagi ada makruh, ya. Apabila orang yang akan melakukan pernikahan telah mempunyai hasrat yang kuat, ya, tetapi ia belum mempunyai kemampuan, bekal untuk memberi nafkah, tanggungan dan sebagainya. Nah, ini makruh hukumnya, ya, makruh. Nah, yang terakhir adalah haram. Haram apabila orang yang akan melakukan pernikahan itu mempunyai niat-niat yang tidak elok, niat-niat yang buruk, ya. Seperti niat untuk menyakiti perempuan, sekadar dia menikah tapi niatnya cuma menyakiti perempuan, ya. Yang dinikahinya itu disakiti, ya. Atau niat buruk-buruk yang lainnya, ya. Nah, pada dasarnya kalau dia menikah, dia mempunyai sifat seperti ini, niat tujuannya bukan niat karena Allah, bukan karena ibadah pada Allah, tapi niatnya buruk untuk menyakiti perempuan, menjatuhkan perempuan, maka ini hukumnya haram, ya. Nah, sekalian yang Bapak hormati, kemudian ada lagi namanya, tadi sudah hukum pernikahan, kemudian ada rukun nikah, ya. Dalam peta konsepnya pembahasan tadi ada rukun nikah, ya. Nah, rukun nikah, ya, rukun pernikahan adalah suatu yang harus dipenuhi, ya, harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan, ya. Apabila salah satu rukun tidak ada, tidak dikerjai, tidak dilaksanakan, maka pernikahan, ya, yang dilakukan tadi menjadi batal atau tidak sah, ya. Nah, rukun pernikahan menurut jumhur ulama, Imam Syafi'i, ya, itu tentunya dalam rukunnya itu ada calon suami, ya. Pertama harus dalam rukun pernikahan itu ada calonnya, ya, calonnya ada calon suami, ya. Nah, rukun pernikahan, ya, atau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami tadi adalah seorang laki-laki yang sudah cukup umur, sudah dewasa. Artinya sudah dewasa, yang ditentukan batas-batas umur yang, ya, di dalam pemerintahan, ya. Itu biasanya yang sudah boleh pernikahan itu umur 19 tahun ke atas, ya, 19 tahun itu, ya. Kemudian seorang laki-laki itu Islam, ya. Nah, itu. Kemudian apalagi, ya, Islam, kemudian bukan mahram bagi calon istri, ya, tidak dipaksa, tidak dipaksakan, ya, atau, ya, tidak dalam keadaan mahram, arti tidak dalam melaksanakan keadaan haji dan umrah, ya. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian ada lagi, ya, ada lagi dalam rukun
Pernikahan itu ada calon istri, ya. Ada calon suami, ada calon istri, ya. Nah, syarat-syarat calon istri ini adalah perempuan yang sudah cukup umur, laki-lakinya juga cukup umur, calon perempuannya juga cukup umur, ya. Nah itu. Nah, tentunya juga Islam bukan mahram bagi calon suami, tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, ya, dan tidak sedang dalam haji atau umrah. Nah ini, ya. Nah kemudian apa lagi rukunnya? Ada wali, ya, ada wali dari calon istri, ya, wali dari pihak perempuan, yaitu bapak kandung mempelai dari pihak perempuan, ya, mempelai perempuan, ya. Nah, ini, ya. Nah ini ada beberapa rukun pernikahan, ya. Nah, kemudian lagi ada 2 orang saksi, ya, ada 2 orang saksi, ya, laki-laki, ya, tidak perempuan. Ada 2 orang saksi laki-laki, ya, tidak boleh perempuan, ya. Syaratnya saksi ini Islam, berakal, sehat, adil, ya, dan dapat melihat, dapat mendengar dan dapat berbicara, ya. Nah, dan juga tentunya tidak dalam keadaan haji dan umrah, ya. Dan dia harus hadir pada saat akad nikah, ya, dalam pernikahan itu, ya. Kemudian apalagi rukun pernikahan itu yang terakhir adalah ada ijab kabul, ya, ada ijab kabul, ijab dan kabul, ya. Atau sihot atau kalimat ijab dalam pernikahan yang diucapi oleh wali dari pihak pengantin perempuan, ya. Sedangkan kabul, ijab yang disampaikan oleh wali pihak perempuan atau bapak pihak pengantin perempuan, ya, bapaknya. Sedangkan kabul diucapkan oleh pengantin calon suaminya atau laki, ya, pengantin laki-laki. Nah ini ada berapa. Nah dari sekian rukun tadi itu dilaksanakan. Kalau salah satu tidak dilaksanakan, maka hukum pernikahannya batal, ya, tidak sah. Nah kemudian apa tujuan pernikahan? Kita tahu bahwa, ya, banyak, ya, umat Islam maupun calon-calon suami istri itu tujuan pernikahannya, orang yang menikah itu tujuannya adalah ingin mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu kecintaan dan ketenangan hidup. Nah ini yang sering kita dengar, yang sering dibacakan oleh qori-qori, ya, qori-qori kita juga yang sering membacakan dalam pada saat resepsi pernikahan. Itu salah satu ayat, ya, ayat Al-Quran terdapat dalam surah Quran, surah Ar-Rum, ya. Nah inilah yang sering dibacakan, ya, dan itu adalah merupakan tujuan, ya, pernikahan, ya, bahwa kita ingin, ya, orang yang menikah itu kedua mempelai, tujuannya menikah itu karena Allah semata-mata karena, tapi juga ingin mendapatkan kebahagiaan, kecintaan dan ketenangan hidup, atau kita kenal dengan bahasa Arabnya, ya, mawaddah warahmah, ya. Itu menjadi sakinah, mawaddah warahmah, itulah tujuannya, ya. Nah jelas dalam Al-Quran, dalam surah Rum, ya, dijelaskan Quran surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, coba anak-anak sekalian juga ikuti, ya, lihat di dalam buku, ya, itu perhatikan bacaan mukhrijul tajwidnya juga, ya, bacaan, ya. Sambil bapak baca kamu juga ikut baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum
mawaddata wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Yang artinya, ya, coba perhatikan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untuk kalian tuh istri-istri dari jenis kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya. Ya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya. Cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya, ya, di an bainakum, ya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikannya, ya, di antara kalian, ya, di antara kalian rasa kasih dan sayang. Kasih saling menyayangi, saling menyintai, ya, dan ketenangan, saling tenang dalam kehidupan rumah tangga. Ya. Inna fi zalika laayah. Ya, inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Nah, ini, ya, tujuan daripada Al-Quran atau dalil yang menjelaskan tujuan daripada pernikahan, ya. Nah, ini kalau bisa ini ayatnya dihafalkan, ya, dibaca, sering dibaca, ya. Nah, ya. Nah, selain dari firman Allah Subhanahu wa taala, tujuan pernikahan juga mendapat kebahagiaan juga dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan atau seorang pria dan wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia, harmonis, ya, dan kekal berdasarkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini sudah dijelaskan dalam pasal Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Ya, itu tujuannya juga. Ya, membentuk suatu rumah tangga itu tujuannya adalah, ya, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah tujuannya, ya. Nah, kemudian adapun tujuan nikah menurut agama Islam untuk memenuhi hajat manusia, ya, pria, ya, terhadap wanita atau sebaliknya, ya, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia sesuai dengan ketentuan agama Islam. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, ya, apalagi daripada tujuan itu ingin mendapatkan keturunan, ya, seorang keluarga, ya, keluarga rumah tangga itu tujuan dia di menikah itu apa? Ingin mendapatkan keturunan apa? Keturunan yang soleh dan soleha, ya. Ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa yang menjelaskan ingin mendapatkan keturunan apa? Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb-nya atau kepada Allah kalian yang telah menciptakan kalian dari seorang diri, ya, dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakkan, ya, dan dari keduanya itu Allah memberikan mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, ya, dari
antara laki-laki, antara perempuan, disitulah terjadi perkembangbiakan sehingga akan mendapatkan keturunan-keturunan yang soleh solihah ya. Apalagi tujuan daripada pernikahan, tujuannya adalah menghindari daripada perzinaan, tujuan adalah menghindari daripada maksiat ya. Nah ini ya. Dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan yang artinya, wahai para pemuda, siapa di antara kalian telah memiliki kemampuan untuk menikah maka hendaklah ia menikah. Nah ini ya, sebab menikah itu dapat memelihara mata, mengendalikan kemaluan ya, artinya dengan nafsu seksual dan sebagainya ya. Itu barang siapa yang tidak sanggup menikah maka hendaklah dia banyak-banyak berpuasa, karena dengan berpuasa akan menjadi benteng pagar baginya dari hal perbuatan zina dan maksiat. Nah inilah ada satu hadis Rasul yang menjelaskan ya. Nah ini kemudian lagi apa tujuannya? Mengikuti sunnah, tentu mengikuti sunnah Rasulullah SAW ya. Nah dalam sabda Rasulullah SAW juga menjelaskan ya, dalam arti yang artinya menikah adalah bagian dari sunnahku, dan barang siapa ya tidak suka dengan sunnahku ya, maka ia bukanlah termasuk dari golonganku. Ini Rasulullah SAW yang menjelaskannya, bersabda ya. Nah ini ya, anak-anak sekalian yang Bapak hormati. Nah pernikahan yang tidak sah, mana yang dikatakan pernikahan yang tidak sah ya? Ada yang namanya macam-macam pernikahan yang tidak sah ya. Di dalam Islam terdapat pernikahan yang tidak boleh dan tidak sah dilakukan. Nah apakah itu ya? Salah satunya adalah pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu atau kita kenal dengan nikah kontrak ya, itu tidak sah pernikahannya. Kemudian lagi ada lagi pernikahan dengan persyaratan barter. Barter itu tanpa pemberian mahar ya. Nah, ini juga batal ya. Kemudian ada lagi pernikahan yang tidak sah, yaitu pernikahan seorang perempuan yang sudah ditalak tigo ya, talak tigo oleh suaminya ya, dan diharamkan untuk rujuk kembali ya. Nah, ini ya. Kemudian juga ya batal pernikahannya bagi orang-orang yang sedang saat mengerjakan ihram haji ya. Nah ini batal ya. Banyak lagi ya nikah yang batal ya. Kemudian pernikahan pada saat masa iddah ya, masih dalam keadaan iddah ya, itu tidak juga ya. Kemudian ada lagi pernikahan tanpa wali, ini tidak sah juga ya, batal ya. Pernikahan yang dilakukan seorang laki dan seorang perempuan tanpa seizin walinya, ini batal ya. Kemudian pernikahan dengan orang kafir ya, atau non muslim selain ahli kitab, nah, ini juga batal ya pernikahan. Kemudian lagi apa yang mengakibatkan pernikahan itu batal? Menikah dengan mahram ya, mahram baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan maupun mahram karena persusuan ya. Nah ini yang dibatalkan ya. Nah apa hikmah pernikahan? Hikmah pernikahan ya, ada beberapa ya hikmah pernikahan. Pernikahan mengandung hikmah yang besar untuk keberlangsungan hidup manusia. Satu,
Hikmahnya hubungan antara laki dan perempuan yang bukan mahram menjadi ikatan yang suci, menjadi halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga kehormatan suami dan istri dari perbuatan-perbuatan zina ya dan maksiat ya. Kemudian lagi apa hikmahnya? Mendapatkan keturunan yang sah ya dari hasil suatu pernikahan. Kemudian lagi apa tujuan suami dan istri? Dapat saling bekerja sama dalam mendidik anak atau keluarganya ya. Dan terakhir adalah terjalinnya silaturahim antara kedua keluarga besar, pihak laki-laki dan pihak perempuan, baik dari pihak suami maupun pihak istri. Inilah hikmah daripada suatu pernikahan. Anak-anak bapak yang bapak hormati, apa yang sudah bapak sampaikan tadi ya catat ya, diulangi ya, lihat lagi videonya ini, diulangi, disimak, kemudian dilihat juga bukunya, dicatat hal-hal yang perlu ya, yang dianggap penting ya. Untuk tugas dari bapak ya, kamu hanya ya melihat, mendengar, memahami ya, pahami apa yang telah bapak sampaikan ya, dan gali terus ilmu ya. Mungkin ini yang Pak sampaikan, dan insya Allah kita akan ketemu kembali dalam materi berikutnya ya, materi berikutnya nanti. Ini yang Bapak sampaikan, mohon maaf atas segala kehilafan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.